Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau membahas mengenai tips and trick untuk Anda dropshipper yang satu kota dengan supplier Anda. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, ini tips ini kurang lebih pernah saya praktekkan dan menurut saya sangat bermanfaat. Ya, jadi untuk Anda yang dropshipper yang punya supplier dan suppliernya itu satu kota dengan Anda, bisa menerapkan konsep ini. Oke, nah konsepnya gimana? Nah, saya ceritakan dulu kurang lebih begini teman-teman. Nah, jadi ya, kalau teman-teman punya supplier dalam satu kota, misalkan teman-teman di Jakarta Barat, supplier Anda di Jakarta Pusat atau Jakarta Barat atau masih dekat-dekat lah di sana ya. Mungkin Jakarta Utara tapi masih dekat-dekat Jakarta Barat. Nah, kalau teman-teman punya supplier yang masih dekat begitu ya, masih dekat begitu, dan supplier teman-teman itu bisa dropship, ya bisa dropship dan lokasi juga dekat seperti tadi. Nah, sebetulnya ada dua pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah teman-teman dropship langsung dari dia. Seperti cara yang pernah saya singgung di video-video sebelumnya. Nah, teman-teman cari aja untuk cara dropship ya. Video itu teman-teman bisa cek. Saya sudah memberikan cara detail mengenai bagaimana cara dropship ke supplier. Oke, nah teman-teman bisa melakukan itu. Atau bisa menggunakan cara kedua yang pernah saya lakukan. Nah, jadi begini. Teman-teman kalau sudah punya online shop di Tokopedia misalkan atau Shopee, ya teman-teman udah masukin nih misalkan barang dari supplier udah dimasukin semua. Dan tiba-tiba ada orderan gitu ya. Ada orderan misalkan 5 orderan masuk. Berarti kan teman-teman butuh kurang lebih 5 barang. Kita asumsikan satu orderan satu barang. Berarti teman-teman butuh kurang lebih 5 barang. Oke ya. Nah, teman-teman butuh 5 barang. Nah, 5 barang ini kan teman-teman tidak stok. Karena teman-teman dropship betul ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan di Tokopedia atau Shopee, bisa manfaatkan fitur Gojek. Ya, apalagi kalau pas ada gratis ongkir. Atau di Shopee ada yang Shopee Express kalau saya nggak salah namanya ya. Shopee Express atau apa tuh yang kayak Gojek yang dari Shopee ya, mungkin teman-teman lebih tahu karena saya udah pindah keluar kota jadi saya udah nggak hafal lagi yang fitur di Jakarta. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Nah, misalkan dapat orderan 5, teman-teman bisa order itu dari supplier teman-teman. Lalu supplier teman-teman pesannya 5 barang itu, ya. Jadi nggak stok kan. Pesan 5 barang itu, lalu 5 barang itu minta dianterin ke tempat teman-teman melalui tadi Gojek, Grab atau dan sebagainya itu. Diantar ke tempat teman-teman. Teman-teman pesen ke Tokopedia atau Shopee-nya mereka. Apalagi kalau ada pas diskon ongkir atau gratis ongkir. Jadi teman-teman hanya bayar barangnya saja. Atau kalau misalkan mereka ada fasilitas buat ngirim, ya nggak apa-apa, silahkan. Gitu ya. Jadi barang yang harusnya tadi dropship, harusnya mereka langsung ngirim ke customer, jadinya teman-teman ambil dulu. Ambil dulu sesuai kebutuhan teman-teman. Teman-teman ambil ke tempat teman-teman, lalu teman-teman packing sendiri. Oke, teman-teman packing sendiri, teman-teman nanti kirim ke JNE, JNT, si cepat atau yang lain-lain. Bisa dikirim, bisa sekarang kan bisa pick up juga. Teman-teman bisa lakukan seperti itu. Nah, apa untungnya? Gitu kan? Apa untungnya saya melakukan ini? Apa untungnya gitu? Kenapa nggak dropship aja? Dropship aja ke customer langsung. Kalau yang saya ajarin ke supplier langsung. Kalau saya ajarin sebelumnya kan lewat WhatsApp ya. Lewat WhatsApp bayarnya langsung transfer. Nah, apa untungnya begini? Pertama, teman-teman tidak perlu transfer ke supplier secara langsung. Jadi kan resi otomatis sudah nggak bisa kan order kalau saya ajarkan sebelumnya kan lewat WhatsApp, teman-teman bayar transfer langsung. Nah, kalau ini kan nggak, teman-teman order lewat Tokopedia atau Shopee. Ya, Tokopedia atau Shopee minta Gojek dianterin. Berarti dana teman-teman itu lewat Tokopedia atau Shopee. Lebih aman ketimbang Anda transfer. Karena kemarin ya,
sorry, bukan kemarin, beberapa hari yang lalu ada yang bilang ke saya, katanya Kak, saya nggak percaya sama supplier, nah, katanya gitu kan. Saya nggak percaya sama supplier, saya nggak mau transfer kalau cuman orderan lewat WhatsApp. Mungkin takut tertipu atau apa. Oke, ya berarti teman-teman bisa pakai cara ini. Kalau masih satu kota dengan supplier teman-teman. Ya, itu keuntungan yang pertama. Jadi itu lebih aman, lebih safe. Oke, keuntungan yang kedua adalah barang itu teman-teman pegang. Karena teman-teman pegang barang, teman-teman lebih bisa belajar produk teman-teman. Bisa menguasai produk. Kalau ada customer tanya, bahannya apa? Bahannya enak nggak? Celana ini bahannya apa? Panjangnya kira-kira seberapa? Oke nggak? Saya minta dong foto produk aslinya. Nah, kan? Kadang begitu kan? Nah, kalau teman-teman pegang barang, yang paling nggak teman-teman tahu barangnya seperti apa, besar atau kecil. Kadang ada customer di foto besar kok aslinya kecil, nah kadang gitu kan. Kadang kita nggak tahu, kita sebagai penjual kita nggak tahu karena kita dropship kan. Kadang kita nggak tahu ini barang besar apa kecil sih sebetulnya gitu kan. Nah kalau kita pegang barangnya, paling nggak kita tahu barang ini besar apa kecil, kualitasnya bagus apa tidak. Kalau kita tahu kualitasnya bagus kan bisa kita naikin lagi barangnya, harganya. Ya kan bener kan? Kalau kualitasnya jelek kita nggak jadi jual lagi. Misalkan begitu. Jadi kita bisa evaluasi. Evaluasi barangnya, kita bisa lihat barangnya. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa untungnya? Apa untungnya kita melakukan seperti itu? Yang ketiga adalah pengirimannya terlambat atau tidak itu salah kita sendiri. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita dropship, supplier kita itu kan kadang kirimannya bisa ratusan, kadang ribuan kalau memang suppliernya gede ya. Nah, kalau barang mereka sudah banyak begitu, kadang itu bisa-bisa orderan kita tuh nggak terkirim, teman-teman. Ya, kadang kita ordernya 10 gitu. Kadang ada miss 1 atau 2 nggak kekirim. Karena memang orderan mereka banyak. Kadang nggak kebungkus, kadang nggak keangkut, ya, kadang nggak ke pick up gitu ya. Atau kadang barang mereka habis. Besok baru restock lagi. Ya itu wajar. Itu wajar karena mereka pemain besar. Misalkan stok barang A, celana panjang A. Celana panjang A ini stoknya tinggal 10 misalkan. Nah kalau mereka seri order ratusan atau ribuan, ya 10 ini misalkan dapat orderan 15. Ya 5 kan akan nggak kekirim hari itu. Nah kalau 5 itu termasuk salah satu punya kita, ya sudah barang kita nggak kekirim. Betul kan? Barang kita nggak kekirim. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita pakai Gojek tadi, itu kita bisa pegang barangnya dan kita pasti dapat jaminan kalau kita ada barangnya. Jadi kalau customer tanya, Kak bisa dikirim hari ini? Kita bisa jawab, iya. Bisa. Gitu ya. Kita bisa jawab bisa, karena kita yakin barangnya ada di kita. Jadi kalau barangnya itu tidak terkirim di hari itu, ya salahnya kita. Ya, kita nggak bisa nyalain supplier. Tapi itu salah kita. Nah, tapi kita bisa usahakan supaya itu bisa terkirim. Ya, daripada kita ngejar-ngejar supplier untuk ngirim, ya mending kita yang usahakan sebisa mungkin untuk kita kirim. Gitu ya. Lalu yang keempat adalah kita bisa berjualan lagi dengan menggunakan semua ekspedisi yang kita mau. Ya, semua ekspedisi atau semua jasa pengiriman yang kita mau. Loh, apa bedanya sama dropship? Nah, kalau dropship kita kan cuma tanya gini. Cuma tanya supplier, Kak, supportnya apa? Ya, Kak, saya mau pakai Lex misalkan. Misalkan kita mau di Lazada, Kak, saya mau pakai Lex. Itu bisa nggak? Nah, supplier bilang, waduh, kalau Lex nggak bisa. Nah, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau barangnya kita ambil duluan, kita ngirim mau pakai Lex, mau pakai isi cepat, pakai GNT, mau pakai Gojek, mau pakai Grab, dan Shopee Express, ID Express, dan yang lain-lain, itu bisa. Betul ya, karena kita yang ngatur. Ya, kalau kita dropship itu seringkali kalau yang saya alamin ya, seringkali yang nggak bisa tuh Gojek. Gojek, Grab, itu yang seringkali nggak bisa. Karena kalau saya pesan Gojek Grab ya, misalkan saya dapat orderan, saya klik Gojek Grab, saya pakai alamat mereka, pakai nomor HP yang tercantum punya saya. Nanti kalau Gojek nggak dapat alamat, nanti yang ditelepon saya mau ngancer-ngancerin juga, ngasih patokan juga susah, dan yang lain-lain gitu.
Itu kadang gitu, kadang supplier nggak mau, ya kadang supplier nggak mau, dan lain-lain. Itu menurut saya cukup ribet di situ. Nah, kalau saya udah ambil barangnya, saya mau apa aja bisa. Mau pakai Gojek, mau apa juga oke lah. Oke, nah lalu yang terakhir, tadi keempat, sekarang kelima ya. Kelima, keuntungannya adalah kalau kalau ada barang retur atau COD gagal, itu urusannya ke kita, barangnya balik ke kita yang ngurus. Gitu. Loh, kalau supplier gimana Kak? Kalau balik ke supplier gimana? Ah, balik ke supplier itu ada kelemahannya adalah belum tentu supplier itu akan info ke kita. Karena barang mereka kan kadang yang masuk banyak. Kecuali kita tanya gitu ya. Kecuali kita tanya, biasa mereka baru, oh sebentar saya cek dulu ya. Baru ada, misalnya gitu ya. Jadi, eh, ngeceknya aja lebih susah gitu. Ngeceknya aja lebih susah, kita harus ngingetin supplier ya, dan yang lain-lain gitu. Jadi kita mesti koneksi terus aja ke supplier supaya kita buat ngingetin. Nah, kalau misalnya kita lupa, kita lupa ngingetin, supplier juga lupa ngecek, ya sudah. Jadi barangnya juga semua kelupaan gitu kan, semua kelupaan, kita nggak sadar ada barang retur, supplier juga nggak sadar, kadang-kadang ya sudah. Akhirnya ya itu kita rugi gitu. Oke teman-teman. Nah, jadi cara ini adalah cara yang menurut saya sangat oke sekali. Ya, kalau saya misalkan saya ada kesempatan, saya pulang pindah lagi ke Jakarta, itu yang akan saya lakukan. Karena kebetulan saya udah nggak di Jakarta lagi, jadi saya full dropship dari supplier langsung ngirim ke customer. Gitu. Oke teman-teman, ya silahkan teman-teman kalau mau coba cara ini, karena saya sudah coba dan hasilnya cukup lumayan, dan saya percaya kalau sebenarnya kalau waktu itu saya terusin terus, hasilnya bakal lebih luar biasa tuh. Jadi nanti lama-lama teman-teman punya duit buat stok, lama-lama teman-teman stok barang lama-lama ya sudah tidak pakai cara begitu lagi, tapi teman-teman bisa nyetok barang. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, kalau teman-teman suka dengan video di channel-channel ini, teman-teman jangan lupa teman-teman bisa subscribe, nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi lagi kalau kami ada upload video berikutnya. Ya teman-teman ya, yang nonton di Facebook jangan lupa like, follow fanpage kami. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.